Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Ayo membaca. Pembelajaran 5 ya. Ini ada gambar sapi sedang diperah. Yuk disimak. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membaca bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Bacalah teks berikut. Pengolahan susu sapi. Ya, seperti biasa ya. Jadi di awal ini kalimat utama ya. Dalam sebuah paragraf. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Ini paragraf pertama. Kalimat utamanya adalah susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Itu kalimat utama paragraf 1. Paragraf kedua, pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Jadi, paragraf kedua, kalimat utamanya adalah pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Nek kelas kecil atau kelas 3, 4 itu di awal aja, di awal kalimat, awal paragraf ya. Paragraf 3, susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim, hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh ya, berarti paragraf ketiga kalimat utamanya adalah susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Paragraf keempat, dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara pengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasanya akan berbeda jika susu dikemas dengan kardus kedap garam. Paragraf 4, kalimat utamanya adalah dalam proses pengolahan susu yang paling penting setelah hasilnya adalah cara pengemasannya. Ayo diskusi, apa manfaat dari teknologi pangan dalam mengolah susu sapi? Apa? Coba kira-kira. 1. Dapat diubah menjadi susu. Ya, susu. Apa kok dengan teknologi pangan? Supaya makanan tahan lama. dan awet. Terus apa lagi? Tidak cepat membusuk. Ya, awet itu tahan lama. Diolah dengan cara lain ya, jika memperoleh rasa yang sesuai yang diinginkan.
Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam mengolah susu sapi adalah tadi susu sapi jadi awet, kemudian rasa sesuai yang diinginkan, tidak mudah basi. Ayo berarti, amati kata-kata yang digaris bawah pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Daya tahan artinya awet. Tahan beberapa lama. Teknologi artinya pengolahan. Menggunakan ilmu pengetahuan untuk pengolahan. Kemudian pengemasan, ya, cara mengemas produk. Kedap udara artinya tidak tembus udara. Ayo mengamati, simaklah gurumu tentang keberagaman dalam kegiatan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil susu olahan. Benny mengajak teman-teman minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Ben, aku tidak biasa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapat kamu jelaskan penting memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Menghargai perbedaan. Jelaskan. Ya tadi perbedaan pendapat, perbedaan warna kulit, perbedaan tinggi badan, perbedaan berat badan. Kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan atau kesukaan yang berbeda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Buatlah kalimat yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat yang berbeda. Bagaimana sikap yang harus diambil dalam menghadapi perbedaan? Menghargai, menghormati. Perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-temanmu. Ya, kamu harus tadi jadi bersyukur. Mengantuk. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman budaya. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air. Terdapat pada kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kali kemasan C. Maka volume kemasan A, B, C berbeda-beda. Kemasan susu merupakan satuan volume, tidak baku. Ayo mencoba, buatlah kalau teman-temanmu lakukan percobaan mengukur volume.
Ikuti langkah-langkah berikut. Kumpulkan botol air minum dari setiap anggota kelompok. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik mengukur. Ukur volume air dari setiap botol minuman. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air pada gambar berikut. Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Penny diukur. Mana yang lebih besar? Ya, gitu ya. Ini batas air. Jadi mana yang lebih tinggi? Punya siapa? Udin. Siti. Ya, ini sini kok. Bandingkan volume benda, amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Mana yang pertama? Ini ya. Sini. Ini terus ini baru ini yang kecil. Udah.